Waling adalah spesies krait yang endemik di Asia Tenggara. Selain beling, ular ini juga disebut ular belang. Nama yang juga digunakan untuk kerabatnya yang lebih besar yaitu welang. Panjang tubuh ular waling mencapai 155 cm. Ekornya meruncing, tidak tumpul seperti pada walang. Kepala bagian atas hingga leher atas berwarna hitam, sedangkan bagian bawahnya berwarna putih. Tubuh bagian atas berwarna belang-belang hitam dan putih hingga ekor. Semakin ke ekor, warna belang-belangnya semakin sempit. Bagian bawah tubuhnya berwarna putih. Selain varian belang hitam polos putih, terdapat varian waling yang berwarna belang hitam putih yang memiliki noda-noda hitam pada belang putihnya. Susunan sisik pada tubuh waling terdiri dari sisik dorsal yang tersusun sebanyak 15 deret dan sisik vertebral berukuran lebih besar dari sisik dorsal lainnya. Sisik ventral sebanyak 209 sampai 219 buah. Sisik subkaudal sebanyak 40 sampai 50 buah dan tunggal seluruhnya. Waling hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Habitat utamanya adalah hutan mangrove, semak belukar, perkebunan, dan lahan pertanian. Ular ini juga kerap ditemukan di sekitar permukiman. Ular ini sering berkelana di dekat sumber air. Waling adalah hewan nokturnal atau aktif pada malam hari dan berkelana di atas tanah, walaupun juga sering terlihat di siang hari. Makanannya adalah ular jenis lainnya yang berukuran lebih kecil darinya. Selain ular kecil, waling juga memangsa kadal, tikus, dan beberapa hewan kecil lainnya. Jika merasa terganggu atau terancam, ular ini akan menyembunyikan kepalanya di bawah gelungan badannya. Waling berkembang biak dengan bertelur. Jumlah telur yang dihasilkan sebanyak 4-10 butir. Masing-masing bayi ular yang baru menetas berukuran panjang antara 27-29 cm. Seperti jenis krait lainnya, waling adalah ular berbisa yang sangat mematikan. Bisa ular ini bersifat neurotoksin atau mampu melumpuhkan jaringan saraf. Gejala yang timbul pada korban gigitan, salah satunya adalah kesulitan bernapas. Dan tingkat kematian akibat gigitan waling pada manusia berkisar 60-70%. Ular waling merupakan salah satu jenis ular yang sering menyusup ke dalam rumah dan halaman. Ular ini pasif, dia akan diam saja. Kalau dia merasa terganggu, kaget, atau terinjak, otomatis akan menyerang. Ular dengan ukuran yang tidak terlalu besar itu juga kerap memakan korban. Ular yang seringkali menjadi reptil yang ditakuti, memiliki racun berbentuk bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Di Indonesia, ular yang sering ditemui di pemukiman adalah ular welang dan ular weling. Dua ular ini sekilas mirip tetapi tidak sama. Ular welang dan ular weling memang berasal dari genus yang sama, yaitu genus Bungarus. Genus Bungarus termasuk ke dalam kelompok ular berbisa kuat dari familia Elapidae. Bungarus fasciaticus atau welang dan Bungarus candidus atau waling sama-sama memiliki corak tubuh yang mirip. Tubuh mereka dikelilingi garis hitam dan warna kuning atau putih, terlihat identik. Tetapi dua jenis ular ini memiliki perbedaan yang mencolok. Perbedaan ular welang dan ular waling antara lain bentuk kepalanya. Jika dilihat dari jauh, memang kedua ular ini memiliki bentuk yang mirip, tetapi terdapat perbedaan mencolok pada kepalanya. Ular welang memiliki kepala yang terpisah jelas dengan lehernya. Kepalanya akan berbentuk seperti segitiga,
sehingga terlihat jelas terpisah dengan badan. Berbeda dengan ular weling, bentuk kepalanya yang lonjong terlihat menyatu dengan badan. Dan panjang tubuhnya, ular welang ternyata lebih panjang dibandingkan dengan ular weling. Ular welang bisa mencapai panjang hingga 2 meter. Ular weling yang lebih pendek hanya memiliki panjang sekitar 160 cm, mirip dengan tinggi rata-rata orang dewasa di Indonesia. Warna belang pada tubuh pun berbeda. Perbedaan yang paling mencolok di antara ular welang dan weling, ular welang memiliki corak belang berwarna hitam dan kuning, sedangkan ular weling berwarna hitam dan putih. Kemudian corak pada tubuh kedua ular welang melingkar di seluruh tubuh, sementara corak ular weling hanya separuh saja, tepatnya di tubuh bagian atas depan. Bentuk ekornya pun berbeda. Perbedaan antara ular welang dan ular weling adalah pada bagian ekor. Ular welang memiliki bentuk ekor yang tumpul, berbeda dengan ular weling yang memiliki ujung ekor lebih runcing. Meskipun demikian, ekor ular weling lebih panjang dibandingkan dengan ekor ular welang. Panjang ekor ular weling bisa mencapai 16 cm, sedangkan ular welang hanya 13 cm. Ular welang yang salah satu spesies ular berbisa yang tersebar di Asia dengan selatan dengan tenggara, termasuk di Indonesia. Ular ini memiliki panjang tubuh sekitar 1,5 hingga 1,8 meter dan ditandai dengan tubuh berwarna belang-belang, hitam dan putih. Ular welang termasuk jenis ular yang sebaran geografisnya cukup luas, mulai dari India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Tiongkok, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Ular welang memiliki racun yang sangat mematikan dan dapat menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Ular welang dikenal dengan pola gelang khas pada tubuhnya. Pola ini terdiri dari gelang-gelang berwarna hitam yang kontras dengan warna kuning. Pola ini melingkup seluruh tubuhnya termasuk sisi atas, samping, dan perutnya. Ciri ini sangat memudahkan identifikasi spesies ini. Salah satu ciri yang membedakan welang adalah ukuran mata mereka yang relatif kecil dibandingkan dengan kepalanya. Mata ular ini memiliki pupil berbentuk bulat, yang merupakan karakteristik umum bagi banyak ular jenis ular berbisa. Mata ini membantu mereka dalam menangkap mangsa dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Kepala berwarna hitam di bagian atas dan putih di bagian bawah. Ular ini memiliki kepala yang kontras dalam hal warna. Bagian atas kepala dan leher atas tengkuk memiliki warna hitam yang mencolok, sementara bagian bawah kepala cenderung berwarna putih atau lebih terang. Memasuki musim penghujan, hewan-hewan liar lebih aktif keluar dari persembunyiannya, termasuk beberapa jenis ular yang berbisa seperti ular welang dan ular weling. Ular welang cenderung pemalu saat siang hari tetapi agresif pada malam hari. Hewan melata ini memakan vertebrata lain seperti kadal dan hewan-hewan kecil lain, misalnya ikan, katak, bahkan telur ular. Hewan melata ini termasuk berbahaya karena memiliki bisa alias racun yang dapat mengganggu kinerja tubuh dalam hitungan jam. Akibat yang dihasilkan pun fatal. Bisa ular welang dapat menyebabkan otot lumpuh dan kerusakan diafragma sehingga tidak bisa menarik oksigen ke paru-paru. Begitu juga ular weling yang tidak jauh berbeda. Ular ini merupakan hewan asli Asia Tenggara yang tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Ular weling tinggal di ketinggian hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Habitat utamanya adalah hutan mangrove, perkebunan hingga pertanian. Mirip dengan saudaranya, ia juga kerap muncul di sekitar permukiman penduduk. Weling termasuk ular nokturnal yang aktif di malam hari. Makanannya adalah ular yang lebih kecil, katak, tikus, dan beberapa hewan lain. Bisa racun pada ular weling bersifat neurotoksik. Gigitannya mampu melumpuhkan jaringan saraf dengan rata-rata mencapai 60-70% kematian.
Ular beling merupakan salah satu ular berbisa yang disebut lebih mematikan ketimbang kobra. Bisa ular beling menyerang saraf. Bisa ular beling yang bersifat neurotoksin yang menyerang saraf akan dapat menyebabkan kelumpuhan. Biasanya beberapa jam awal korban akan merasa mual. Saking beracunnya, korban yang digigit ular beling dapat meninggal dalam waktu 12-24 jam jika tidak mendapatkan penanganan. Ular beling yang habitatnya ada di sekitar kita, di sawah, dekat air, dan di tempat basah dan lembab. Saat bertemu dengan ular beling, jangan coba-coba memegangnya dengan tangan langsung. Ada baiknya menggunakan tongkat panjang untuk mengusir ular berbisa ini. Jangan pernah mengganggu ular beling. Ular beling pada dasarnya bersifat pasif. Ada sebaiknya tidak pernah mengganggunya karena dia bisa menjadi agresif saat diganggu. Waspadalah saat berada di kawasan perairan. Saat berjalan di daerah yang tergenang air, disarankan untuk waspada karena ular beling memiliki pergerakan yang lincah khususnya yang masih kecil saat di air. Ular beling dan ular belang merupakan dua jenis